Kalau kita bicara rezim, maka Jokowi dan Prabowo. Jokowi menguasai pendaftaran, Pak Prabowo sudah jadi presiden pada saat pencoblosan. Apa imbasnya hari ini? Yang paling enak contohnya di Jawa Tengah. Prabowo nampaknya ngalah. Silakan Pak Jokowi, jagonya mana? Tapi tolong jagoan saya ini diakomodir. Jadi sehingga Pak Jokowi itu ingin mengatakan ke Pak Prabowo, go all out nih, bantu lu. Jangan sampai terus ntar anak gue jangan kayak Pak Kiai Ma'ruf nih, saya juga dikasih peran dong anak saya gitu. Apa itu survei benaran? Ya mestinya benar ya, kalau metodologinya benar ya benar. Seharusnya Kalau menurut kacamata Anda? Hasilnya sih perlu di-challenge. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Tapi berarti masih terlihat bahwa yang saling berhadapan secara nyata itu kekuatan Jokowi dan versus non-Jokowi. Kalau lebih mudahnya ya Jokowi versus PDI Perjuangan bang. Itu yang paling nyata sekarang. Presiden. Apakah Jokowi di pilkada ini tetap solid bersama Pak Prabowo atau beda-beda di setiap daerah? Kalau kita bicara rezim, maka Jokowi dan Prabowo. Jokowi menguasai pendaftaran, Pak Prabowo sudah jadi presiden pada saat pencoblosan. Apa imbasnya hari ini? Yang paling enak contohnya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada calon yang katanya sudah mendapatkan restu, namanya Pak Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah. Restu dari Jokowi? Restu dari Jokowi dan dekat dengan keluarganya. Artinya dekat dengan Mas Gibran, dekat dengan Bu Iriana juga. Dan ada orang yang namanya Sudaryono, orang dekat Prabowo yang juga sejak lama oleh Gerindra dianggap sebagai calon kuat gubernur Jawa Tengah. Sudah digadang-gadang ya? Sudah digadang-gadang. Lihat saat ini kan kita bicara tentang Jokowi dan Prabowo kan. Prabowo nampaknya ngalah. Silakan Pak Jokowi, jagonya mana? Tapi tolong jagoan saya ini diakomodir. Jadilah Sudaryono diakomodir oleh Pak Jokowi. Jadi wakil menteri. Sekarang. Jadi Pak Jokowi ini juga mau menunjukkan citra ke Pak Prabowo. Saya all out loh sekarang ngebantuin kamu nih. Oke, orangmu ini nggak bisa maju ke gubernur Jawa Tengah. Tapi ini saya berikan posisi yang juga tidak kalah mentereng, wakil menteri pertanian. Dan itu menurut saya harusnya bisa diapresiasi tuh oleh Pak Prabowo ya. Satu lagi misalnya. Berarti yang wakil menteri akan jadi menteri nanti, kira-kira begitu? Bisa jadi. Tapi yang paling kentara kan bagaimana hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Yang paling terlihat adalah diangkatnya keponakan Pak Prabowo, Thomas Djiwandono, sebagai wakil menteri keuangan. Ibu Sri Mulyani sendiri pada saat press conference mengatakan masuknya Mas Thomas ini bersamaan dengan penyusunan APBN 2025. Jadi sehingga Pak Jokowi itu ingin mengatakan ke Pak Prabowo, ini saya kasih ya jalan supaya program-program Anda itu bisa dilaksanakan dan ada budgetnya. Makanya Thomas dijadikan wamen. Tentang Thomas keponakan, apakah tidak ada calon lain, itu nomor 2. Tapi supaya dia mengawal transisinya. Ya, supaya dia mengawal transisi dan Pak Jokowi ingin memperlihatkan ke Pak Prabowo, go all out nih, bantu lu. Jangan sampai komit. Komit. Memperlihatkan bahwa dia komit ya. Jangan terus ntar anak gue jangan kayak Pak Kiai Ma'ruf nih, saya juga dikasih peran dong anak saya gitu. Kira-kira gitulah. Nah, balik lagi Jawa Tengah itu adalah contoh bagaimana apakah Pak Prabowo dan Pak Jokowi akan bersama-sama. Pak Prabowo terlihat mengalah di Jawa Tengah. Ya udah, Sudaryono jadi menteri ya, wamen ya. Dan Pak Sudaryono sendiri sudah mengatakan, artinya pada saat saya dilantik jadi wakil menteri, saya tidak lagi mencalonkan sebagai gubernur Jawa Tengah. Artinya kosong. Sehingga Pak Ahmad Lutfi udah mulai lega nih dia. Wah, bisa nih saya. Jadi calon gubernur dan mungkin jadi gubernur. Lawannya tentu saja dari PDI Perjuangan sampai hari ini masih disimpan. Tiba-tiba ada Mas Kaisang. Mas Kaisang sudah dibuatkan jalan oleh MA. Dia coba di Depok nggak bagus. Dia coba di Jakarta juga tidak bagus elektabilitasnya. Satu-satunya yang bagus di Jawa Tengah. Nah, kenapa Anda bilang satu-satunya bagus di Jawa Tengah? Anda sudah survei? Nah, saya belum survei. Saya baca survei teman-teman aja. Apa itu survei benaran? Ya mestinya benar ya. Kalau metodologinya benar ya benar. Seharusnya kalau menurut kacamata Anda? Hasilnya sih perlu di-challenge.
gitu ya, perlu di challenge. Oke. Mungkin harus ada FGD lanjutan Oke. nih lanjut itu. Masih perlu diluruskan istilahnya. Bukan diluruskan bang, di FGD kan Dilengkapi. aja. Nah, kalau metodologinya benar, jadi kalau misalnya si Kaisang itu tinggi berapa belas persen gitu ya, di bawah di atas Ahmad Lutfi, ya mungkin emang kejadiannya seperti itu. Mungkin juga ada elektabilitas bapaknya yang di situ kan. Karena kan di dalam pertanyaan terbuka namanya dia nggak muncul. Dia baru dapat presentasi pada saat nama perhitungan tertutup gitu, pada saat disentumkan. Jadi bisa aja ada sumbangan Pak Jokowi di sana. Nah, kalau Mas Kaisang sudah dibuatkan jalan, quote and quote ya, oleh MA. Jalan tol ini ya? Ya, jalan tol oleh MA. Kenapa dia harus mengambil wakil gubernur? Menurut saya akan diambil tuh gubernur. Di Jawa Tengah. Ya, buat apa maju jadi cawagup sementara jalannya sudah untuk cagup? Nah ini kan PR juga buat Ahmad Lutfi. Aduh, kalau Mas Kaisang maju ke Jawa Tengah, bisa jadi saya dicalonkan jadi wakilnya ini. Seperti Mas Gibran dengan Teguh Prakosa kan. Sekarang Teguhnya sih udah enak tuh jadi wali kota, gitu ya. Jadi Menerima. bisa begitu gitu. Atau memang ada skenario demokrasi siasat lainnya. Oke, kalau gitu Pak Ahmad Lutfi gubernur, wakil gubernur Mas Kaisang. 1 tahun Mas Ahmad Lutfi jadi gubernur, dijadikan menteri, naik ke atas. Otomatis kan Mas Kaisang naik jadi gubernur kan. Skenario-nya itu. Nah, nanti yang jadi wakilnya Mas Kaisang bisa dari Gerindra atau dari Golkar gitu. Kan demokrasi siasat bisa begitu. Sama seperti misalnya di Jawa Barat. Kalau mau Gerindra sebagai partai pemenang, ingin Deddy Mulyadi sebagai gubernur, pasangkan aja wakil gubernurnya Deddy Mulyadi itu jadi wakil gubernurnya Ridwan Kamil. Nanti Ridwan Kamil. Ridwan Kamil 1 tahun naik jadi menteri, wakil gubernurnya Deddy Mulyadi bisa jadi gubernur kalau menang, ya kan? Itu siasatnya. Ya itu Tapi siasat. kan ada kekuatan lain di situ. Ahmad Saihu sama Ahmad Saihu tuh nggak bisa dianggap remeh PKS itu. Jadi itu bisa memenangkan pilkada Jawa Barat ya? bisa memenangkan Jawa